Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vici Andriani, dosen VP UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Hari ini kita akan mempelajari tentang gambaran umum ekonomi pembangunan. Pada pertemuan pertama ini, subjek PMK kita adalah mahasiswa mampu menganalisis gambaran umum ekonomi pembangunan dengan baik. Kita akan membahas tentang pertumbuhan versus pembangunan ekonomi negara-negara berdasarkan GNP menurut Bank Dunia, karakteristik NSB atau negara sedang berkembang, dan metode perhitungan pendapatan nasional. Apa itu ekonomi pembangunan? Menurut buku referensi yang kita gunakan, Arshad Lincoln, buku Ekonomi Pembangunan edisi kelima, cetakan tahun 2010, ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah pembangunan yang dihadapi oleh NSB dan memberikan landasan teori serta strategi untuk mengatasi masalah tersebut, agar NSB dapat membangun ekonominya secara cepat dan berkelanjutan. Jika kita melihat ke masa lalu, perhatian terhadap pembangunan ekonomi itu bisa kita katakan kurang. Kenapa? Karena pada masa sebelum Perang Dunia Kedua, sebagian besar NSB itu masih merupakan negara jajahan. Yang kedua, kurangnya usaha dan perhatian dari para pemimpin masyarakat negara jajahan untuk membahas masalah pembangunan ekonomi. Yang ketiga, di kalangan ekonom sendiri, penelitian dan analisis tentang masalah pembangunan ekonomi masih terbatas. Bagaimana kondisi setelah Perang Dunia Kedua? Pada akhir dekade 1940-an, ekonomi pembangunan menjadi bidang kajian yang paling sering dibahas seiring terbebasnya banyak negara di kawasan Asia dan juga Afrika dari belenggu penjajahan. Kenapa perhatian ini berkembang pesat? Yang pertama, berkembangnya cita-cita negara yang baru merdeka untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang ekonomi dari negara maju. Berkembangnya perhatian negara maju terhadap usaha pembangunan di NSB. Apa saja cakupan bahasan ekonomi pembangunan? Itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, pembahasan tentang pembangunan ekonomi, baik yang bersifat deskriptif maupun analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik perekonomian dan masyarakat NSB, serta implikasinya pada pembangunan di kawasan tersebut. Kelompok kedua membahas tentang berbagai pilihan orientasi kebijaksanaan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam upaya untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di NSB. Kita masuk kepada pembangunan ekonomi versus pertumbuhan ekonomi. Kedua hal ini adalah sesuatu yang sangat berbeda. Jika kita melihat kepada pembangunan ekonomi seperti yang tertera, adalah proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang dan disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Sementara pada pertumbuhan ekonomi, naiknya pendapatan real per kapita dalam jangka panjang belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena tidak ada unsur pemerataan pendapatan dan tidak memperhitungkan pertambahan penduduk. Pertumbuhan ekonomi dalam kata lain merupakan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa pada periode tertentu yang tergambar melalui nilai pendapatan nasional suatu negara. Ditandai dengan ciri berupa bertambahnya produksi barang dan jasa, bertambahnya output per kapita, dan perubahan pada struktur ekonomi. Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, kita dapat menggunakan dua konsep pendapatan, yaitu Gross Domestic Product dan Gross National Product. Apa bedanya? Pada GDP kita bicara pendapatan nasional yang dihitung melalui produksi atau pendapatan semua warga negara yang ada di dalam negeri, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Sementara pada GNP itu menghitung pendapatan nasional berdasarkan produksi atau pendapatan semua warga asli yang tinggal di suatu negara maupun di luar negeri. Jadi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri juga kita hitung pendapatannya termasuk kepada GNP. Sementara pengembangan ekonomi itu lebih dikatakan sebagai proses kenaikan pendapatan total serta pendapatan per kapita. Dia mempertimbangkan pertambahan penduduk sehingga dia lebih dikenal menjadi
memandangnya secara kualitatif. Didukung dengan penggunaan teknologi, penanaman modal, peningkatan keterampilan, penambahan pengetahuan, serta kemampuan berorganisasi, atau dengan yang tadi ya kita sebut dengan adanya perbaikan sistem kelembagaan. Menurut Todaro dan Smith, unsur pokok dari pembangunan ekonomi itu ada 4. Yang pertama adalah proses yang terjadi merupakan perubahan secara kontinu, secara jangka panjang. Lalu adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang, dan adanya perbaikan dalam kelembagaan di semua bidang, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Kita masuk kepada transformasi struktural. Pembangunan dapat dipandang sebagai proses transisi multidimensi yang mencerminkan hubungan antar berbagai proses dalam suatu negara yang ditandai oleh proses transformasi struktural. Akumulasi atau proses akumulasi didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan. Modal yang dibutuhkan pada proses akumulasi ada 3, capital stock, human capital, dan social capital. Proses alokasi sumber daya dapat diturunkan dari teori perdagangan internasional, yaitu teori HO atau Heckscher-Ohlin, yang menyatakan bahwa keunggulan komparatif suatu negara itu tergantung kepada proporsi faktor produksinya. Kita bicara proses distribusi. Proses distribusi di NSB itu dipengaruhi oleh pertumbuhan sektoral secara relatif dan mode produksi, apakah itu modern ataupun tradisional. Yang kedua, pertumbuhan jumlah tingkat pendidikan, distribusi sektoral angkatan kerja. Yang ketiga, kepemilikan aset dan tingkat tabungan relatif dari setiap kelompok masyarakat yang berbeda. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah mendukung mekanisme pemerataan. Proses transisi demografis ini ditandai rendahnya tingkat kelahiran dan tingkat kematian, sehingga struktur penduduk itu besar pada usia produktif. Nah, apa karakteristik dari NSB atau negara sedang berkembang? Nah, bisa dilihat ada 6. Yang pertama itu adalah standar hidup yang rendah. Dia tampak nyata baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dilihat dari pendapatan per kapita yang rendah, kemiskinan, kondisi perumahan yang tidak memadai, sarana kesehatan yang terbatas, tingkat pendidikan yang rendah, dan angka kematian bayi yang tinggi. Yang kedua ada tingkat produktivitas rendah. Ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi. Beban tanggungan ini yang dimaksud adalah karena banyaknya penduduk yang usianya 15 tahun ke bawah sehingga masih menjadi tanggungan dari orang tuanya. Yang keempat, tingginya tingkat pengangguran. Yang kelima, ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor produk primer. Nah, ini karena menurut Bank Dunia, sebagian besar penduduk di NSB itu berada di pedesaan. Jadi meskipun sektor pertanian itu menyerap sebagian besar tenaga kerja, namun kontribusinya itu sendiri terhadap GDP kecil. Jadi kebijakan yang dapat dilakukan di sini adalah adanya revitalisasi pertanian. Yang kedua, transformasi struktural yang dinamis sehingga tidak ada ketimpangan antar sektor. Yang terakhir adalah adanya dominasi negara maju dan vulnerabilitas dalam hubungan internasional. Nah, sekarang dapat dilihat di peta yang tertera itu yang warna putih adalah negara maju, sementara yang kuning adalah negara berkembang. Negara berkembang kita lihat didominasi dari Asia, Afrika, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, sementara negara maju itu dominasinya Amerika Utara, Eropa, Rusia, dan Australia. Kita lihat klasifikasi negara berdasarkan GNP-nya dalam US dollar. Menurut Bank Dunia itu dibagi 4. Negara berpenghasilan rendah itu kecil dari 1045 US dollar. Negara low middle, nah itu 1046 sampai 4095 US dollar. Up middle dia 4096 sampai 12695 US dollar, dan yang high income itu dia besar dari 12695 US dollar. Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Posisi Indonesia itu untuk di Asia Tenggara termasuk kepada negara berpendapatan menengah ke bawah. Nanti silakan dicari untuk contoh negara masing-masingnya ya, biar
lebih realnya. Nah, tadi kan dari peta, nah mungkin bisa dilihat masing-masing negara diwakili dari misalnya benua Asia, silakan pilih 5 negara, lalu cari GNP-nya. Nah, nanti kita bisa lihat itu dia termasuk ke kategori yang mana. Begitu juga dengan benua Amerika dan Afrika bisa dicari tahu nanti GNP-nya berapa sehingga kita bisa tahu dia termasuk kategori yang mana. Kita masuk kepada pendapatan nasional. Nah, apa sih gunanya pendapatan nasional? Itu untuk mengetahui perkembangan suatu negara, terutama dari faktor ekonominya. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara dan mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, lalu memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara dan indikator perbandingan kinerja antar negara. Nah, kita lihat ada 3 cara untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama itu ada metode produksi atau nilai tambah, yang kedua ada metode pendapatan, yang ketiga adalah metode pengeluaran. Kita masuk yang pertama untuk pendekatan produksi. Nah, ini bisa dilihat rumusnya, Y itu adalah pendapatan nasional. Tinggal kita kalikan P dengan Q. P itu adalah price atau harga dan Q adalah quantity atau jenis barangnya. Kita kalikan dengan berapa jenis barang yang mau kita hitung. Nah, ada PN dikali QN. Termasuk ke pendekatan pendapatan. Nah, ini dilihat rumusnya ada R tambah W tambah I tambah P. R itu sewa, W itu upah, I pendapatan bunga, dan P profit. Dengan kata lain, pendekatan pendapatan ini merupakan imbal balik atau imbas jasa dari faktor produksi ya. Jadi faktor produksi kan ada 4. Nah, ini kalau misalnya lahan itu mendapatkan sewa, kalau tenaga kerja dapat upah, kalau entrepreneurship dia dapat profit, dan kalau yang interest atau modal dia dapat bunga. Termasuk yang terakhir ada pendekatan pengeluaran. Bisa dilihat rumusnya C tambah I tambah G, P tambah X kurang M. Nah, ini ekspor. Nah, bisa dilihat konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor kurang impor. Termasuk kepada contoh soalnya di sini. Nah, ini ada 2 soal, hati-hati mengerjakannya. Kita lihat variabelnya apa, lalu kita cocokkan dengan yang tadi. Ini termasuk metode yang mana. Silakan dihitung ya, dan dikumpulkan minggu depan. Nah, ini link yang kita gunakan untuk menunjang dari YouTube ada, dan untuk bukunya kita pakai Arshad Lincoln sebagai buku penunjang utama. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan untuk gambaran umum ekonomi pembangunan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.